Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 Unipa Jaya. Kami mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Adibuana, Program Studi Teknologi Pendidikan kelas B Angkatan 2021, kelompok 11 dengan dosen pengampu Dr. Wawan Gunawan SPD MPD yang beranggotakan Ratih Sulistiawati, Ahmad Yunus Arbian, Ari Hetiandayani akan mempresentasikan landasan historis perkembangan teknologi pembelajaran dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah teknologi pendidikan. Sejarah teknologi pembelajaran. Menurut Saitler, sumber tumbuhnya teknologi pembelajaran dapat ditelusuri sampai dengan kaum Sufi dengan cara mereka menjajakan pengetahuannya. Menurut Iskandar Ali Shahbana, teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman dan lebih sejahtera. Masa sejarah diawali dari metode kaum Sufi, metode Socrates, metode Abelard, metode Lancaster, metode Pestalozzi, metode Froebel, metode Friedrich Herbart. Penjelasannya, metode kaum Sufi, metode ini menjelaskan manusia berkembang secara evolusi sehingga seorang dapat berkembang dengan teratur tahap demi tahap ke peradaban yang lebih tinggi. Metode Socrates, metode ini menjelaskan cara memberikan pernyataan mengarah kepada suatu masalah tertentu. Dasarnya Socrates mengajarkan mencari pengertian suatu bentuk tetap dari sesuatu. Metode Abelard, metode ini menjelaskan untuk membentuk kelompok pro dan kontra terhadap suatu materi. Metode Lancaster, metode ini menjelaskan bentuk sistem monitoring merupakan sistem pengajaran yang unik meliputi pengorganisasian kelas, materi pelajaran sesuai rencana yang meningkat dan dilakukan secara ekonomis. Metode Pestalozzi, metode ini menjelaskan pengetahuan bermula dari adanya pengamatan dan menimbulkan pengertian. Selanjutnya pengertian yang baru menimbulkan pengertian yang selanjutnya. Pengertian tersebut bergabung dengan yang lama untuk menjadi sebuah pengetahuan. Metode Froebel, metode ini didasarkan kepada metodologi dan pandangan filsafat yang intinya mengatakan pendidikan masa kanak-kanak merupakan hal penting untuk keseluruhan hidupnya. Metode Friedrich Herbart, metode ini menjelaskan memahami moralitas sebagai cita-cita yang diperjuangkan seseorang dengan belajar menilai dan mempengaruhi kehendaknya berdasarkan perspektif objektif untuk bertindak demi kepentingan sosial. B. Perkembangan teknologi pembelajaran. Menurut James Devine 1915-1969, Finn dianggap sebagai bapak teknologi. Menurut Finn, tahun 1920-an adalah awal perkembangan teknologi pembelajaran. Pada tahun 1920-an adalah pengajaran visual, artinya mengajar dengan menggunakan alat bantu visual yang terdiri dari gambar, model, objek, atau alat-alat yang dipakai untuk menyajikan pengalaman konkret melalui visualisasi kepada siswa. Definisi teknologi pembelajaran. Definisi Commission on Instruction Technology 1970. Definisi Silber 1970. Definisi McKenzie dan Eurich 1971. Definisi AECT 1972.
definisi AECT 1977 dan definisi AECT 1994. Definisi Commission on Instruction Technology 1970 menjelaskan media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran di samping guru, buku, teks, dan papan tulis. Definisi Silber 1970 menjelaskan teknologi pembelajaran adalah pengembangan riset, desain, produksi, evaluasi, dukungan, pasokan, pemanfaatan dengan tujuan untuk memecahkan masalah belajar. Definisi McKenzie dan E. Rout 1971 menjelaskan teknologi pendidikan merupakan studi sistematik mengenai cara bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai. Definisi AECT 1972 menjelaskan teknologi pendidikan adalah suatu bidang yang berkepentingan dengan memfasilitasi belajar pada manusia melalui usaha sistematik. Definisi AECT 1977 menjelaskan teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah, merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar pada manusia. Definisi AECT 1994 menjelaskan teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. 3 prinsip dasar dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Pertama, system approach, yaitu prinsip pendekatan sistem. Learner centered, prinsip berorientasi pada peserta didik. Utilizing learning resources, prinsip pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan seberhasil mungkin. Demikian presentasi dari kelompok 11, semoga bermanfaat. Terima kasih, semangat pagi, pagi, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.